Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Rian Tunggal. Beliau akan membawakan topik mengenal 4 kuasa Allah dalam Kristus, yang diambil nanti dari Efesus pasal 1. Untuk itu, kepada Bapak Rian Tunggal, kami berikan waktunya. Silakan Bapak. Amin. Selamat malam semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk mendengar apa yang menjadi hasrat hati Tuhan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan saudara-saudari ya, saya menyapa saudara dan saudari lebih akrab ya, lebih harmonis ya, dibanding saya memanggil Bapak atau Ibu ya. Karena Tuhan bilang Dia tidak malu menyebut kita saudara-saudaranya. Nanti kita bisa baca di Ibrani 2 ayat 11 ya. Nah, ini Tuhan sendiri tidak malu menyebut kita saudara-saudara. Dari kita sebagai kaum beriman di dalam Tuhan lebih akrab kalau saya menyebut saudara dan saudari ya, puji Tuhan ya, atau brother and sister. Nah, berita malam ini berjudul mengenal 4 kuasa Allah di dalam Kristus yang ada di dalam kitab Efesus pasal 1 ya. Oke. Saya baca Efesus pasal 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, 16 silakan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18 saya baca ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19 Sister Ayu. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, 20 Cididia. yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sabar. Dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Sister Ayu baca ayat 22. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, silakan Cilia. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, kita lihatnya di Efesus pasal 1 ayat 15 ini, Rasul Paulus sudah berbicara kepada gereja di Efesus, orang-orang di Efesus, gereja di Efesus atau jemaat di Efesus. Dia sudah mendengar tentang iman mereka di dalam Tuhan Yesus dan kasih terhadap semua orang kudus. Lantas di ayat 16 dia mengatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur pada kamu dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Jadi ini di Efesus pasal 1 ayat 16 ini Rasul Paulus berdoa, ya berdoa
Berdoanya artinya dia berdoa meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus berdoa kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, supaya Allah memberikan kepada orang-orang di Korintus roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, untuk mengenal Allah dengan benar, ya. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya gereja di Efesus, orang-orang di Efesus bisa mengenal Allah dan benar. Nah, mengenal Allah. Tadi saya kasih judul mengenal kuasa Allah dalam Kristus. Jadi kita perlu mengenal kuasa Allah dalam Kristus. Dan di ayat 18 di situ dikatakan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi memberikan kekayaan kemuliaannya kepada orang-orang kudus. Tetapi punya mata hati yang terang, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi Allah mau memberikan kemuliaannya. Itu yang terkandung di dalam pengharapannya. Nanti kalau kita baca pengharapan kita apa? Kita mau dibawa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Itu kita bisa baca nanti di Roma 8 ya, ayat 29-30. Nanti kalau ada waktu saya singgung ya. Dan di sini di ayat 19 doa Rasul Paulus dilanjutkan dan supaya mendapat pengharapan akan kemuliaan bagian yang ditentukan, tetapi dia katakan juga betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, ini doa Rasul Paulus supaya kita mengenal betapa hebat kuasanya. Kuasanya nyanyi huruf besar ya. Kuasa Allah bagi kita yang percaya. Nah, tadi dari Ayu memutar kidung tentang kuasa Allah ya. Nah, ini di sini dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Allah kekuatannya luar biasa ya. Di ayat 20 dikatakan yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi kuasa Allah itu bekerja di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi di sini kita melihat di Efesus 1 ayat 19 dan 20 berbicara kuasa apa. Jadi di sini kita kalau perhatikan baik-baik di Efesus 1 ayat 19 dan 20, kuasa apa yang dikerjakan dalam Kristus? Yaitu kuasa membangkitkan dia dari antara mati. Artinya di dalam Kristus itu ada kuasa kebangkitan. Nah ini nih kuasa kebangkitan, ini kuasa yang pertama. Yang saya beri judul mengenal 4 kuasa di dalam kuasa Allah di dalam Kristus dalam kitab Efesus. Ini kuasa yang pertama adalah kuasa kebangkitan. Mana ada orang di atas muka bumi yang bisa bangkit? Ya, kita lihat ya, ada seorang Lazarus, siapa yang membangkitkan Lazarus? Tuhan Yesus. Dia adalah kuasa kebangkitan itu. Dia sendiri bisa membangkitkan Lazarus, dia juga bisa bangkit dari kematiannya. Nah, kita lihat nabi-nabi begitu banyak ya. Nabi-nabi itu adalah orang yang berbicara bagi Allah. Dipakai menjadi juru bicara Allah. Ada Nabi Adam, ada Nabi Abraham, ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada Nabi, banyak Nabi. Tapi Nabi-Nabi juru bicara Allah, ketika sampai ajalnya dia mati, dia nggak bisa bangkit. Tapi Tuhan Yesus, dia adalah punya kuasa kebangkitan. Nah, ini kuasa pertama. Jadi yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kuasa yang kedua itu mendudukkan dia itu artinya di sebelah kanannya di surga, artinya Tuhan diangkat naik ke tata Allah di surga. Jadi ini adalah kuasa yang kedua, adalah kuasa kenaikan. Nah, kita nanti bisa connect dengan beberapa ayatnya. Nanti kita baca di Kisah Para Rasul, Tuhan naik ke surga. Nah, saya lanjutkan dulu. Kuasa yang kedua adalah kuasa kenaikan. Nah, kuasa yang pertama, kuasa kebangkitan. Nah, lantas dikatakan di Efesus 1 ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja,
melainkan juga di dunia akan datang. Luar biasa ya. Kuasanya begitu besar, namanya begitu tinggi, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa. Seluruh pemerintah di atas muka bumi nggak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan ya. Pemerintah kita punya kuasa besar. Penguasa kekuasaan kerajaan, ada raja-raja di muka bumi. Tapi Tuhan jauh di atas itu. Semuanya di bawah Dia. Nah, jadi ini kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kenaikan, dan lebih tinggi dari semua kuasa yang ada di bumi maupun di dunia akan datang. Dunia ini saja maupun dunia yang akan datang. Nah, luar biasa ya. Nah, ini dua kuasa yang kedua tadi. Nah, di ayat Efesus 1 ayat 22 kita baca, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Di Efesus 1 ayat 22, ini ada dua kuasa lain dari Tuhan. Tadi di Efesus 1 ayat 19-20, ada dua kuasa ya, ada kuasa kebangkitan dan kuasa kenaikan. Kuasa kebangkitan membangkitkan dia dari orang mati, kuasa kenaikan dia didudukan di sebelah kanan Allah, di tata Allah di surga. Tadi Efesus 1 ayat 22, segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ini adalah suatu kuasa. Kuasa apa namanya? Kuasa penaklukan. Jadi ditaklukkan di bawah kaki Kristus, diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadi segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Jadi ini adalah kuasa yang ketiga, adalah kuasa penaklukan. Segala sesuatu ditaklukkan Tuhan di bawah kaki Kristus. Nah, kita bersyukur. Segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Apa segala sesuatu itu nanti kita bahas, ya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ini kuasa yang keempat. Tadi kuasa pertama adalah kuasa kebangkitan, kuasa kedua adalah kuasa kenaikan, kuasa ketiga adalah kuasa penaklukan, segala sesuatu di bawah kaki Kristus, kuasa keempat adalah kuasa kekepalaan. Jadi dia menjadi kepala dari segala sesuatu, segala yang ada. Ini empat kuasa. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita bisa mengenal di dalam Efesus 1 ayat pasal 1 mulai dari ayat terutama di ayat 20, 21 dan 22 itu ada empat kuasa Allah. Nah, saya ulangin ya. Pertama adalah kuasa kebangkitan. Dia bisa bangkit dari kematian. Kedua, dia dinaikkan ke tata Allah adalah kuasa kenaikan. Tidak ada yang bisa menghambat dia naik ke tata Allah, ke surga. Ketiga, ada kuasa penaklukan. Segala sesuatu ada di bawah kaki Kristus. Dan keempat adalah kuasa dia menjadi kepala dari segala sesuatu. Segala yang ada. Puji Tuhan, saudara-saudari. Nah sekarang, kita bahas satu-satu. Kuasa kebangkitan. Siapa itu kebangkitan? Nah, saya buka ya ayatnya ya. Kita tahu di dalam surat-surat Rasul Paulus ini kan Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Nah sekarang kita melihat satu-satu. Siapa itu kuasa kebangkitan? Nah, kita baca di Yohanes 11 ayat 25 ya. Saya loncat aja langsung, tidak usah panjang-panjang biar kita mengerti. Di Yohanes 11 ayat 25, Sister Ayu tolong membaca. Yohanes 11 ayat 5, ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Jadi ini konteks Tuhan bilang ini ketika dia berada di Betania, ketika ini kalau kita baca semua ayatnya ini, di atas itu ada Yesus tiba di tempat Lazarus ya. Ya, Lazarus sudah 4 hari berbaring dalam kubur, yang Yohanes 11 ayat 17, di Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ ini cerita tentang ada saudara dari Lazarus, ada Marta dan Maria ya. Nah, ketika itu Tuhan Yesus bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup." Siapa kebangkitan? Tuhan sendiri. Karena dia punya kuasa kebangkitan, dia bisa membangkitkan Lazarus dari mati. Nah, dan dia katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Siapa aku? Ya Tuhan Yesus. Nah, dia punya kuasa kebangkitan.
Kemudian dia katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tadi doa Rasul Paulus di Efesus 1 ayat 15 sampai 16, 17 itu, kita harus mengenal dia dan kuasanya. Dan hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menjadi roh pemberi hayat, sudah hidup dan tinggal di dalam kita. Mari kita baca. Siapa yang tinggal di dalam kita? Ya Tuhan sendiri, sang kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita. Bersatu dan tinggal di dalam kita. Mari kita baca ya. Kapan Tuhan tinggal dalam kita? Ya kita ketika percaya, kita menerima dia, Tuhan langsung tinggal dalam kita. Oke, saya baca di Efesus ya. Ini salah satu ayat yang menyatakan Tuhan tinggal di dalam kita. Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Nah, ini membuktikan bahwa oleh imanmu, Kristus tinggal di dalam hatimu. Berarti sang kuasa kebangkitan ada di dalam hati kita. Puji syukur nggak kepada Tuhan? Dan seringkali kita tidak melihat ini, bahwa Kristus adalah sang kebangkitan itu, yang punya kuasa kebangkitan ada di dalam hati kita. Tapi kita masih sering khawatir. Padahal ada kuasa dalam kita. Jalan di jalan agak gelap sedikit takut. Padahal ada sang kuasa di dalam kita. Yang mau tidak bisa mengalahkan dia. Dia bisa bangkit dari kematian. Mau tidak bisa menahan dia. Artinya ada kuasa kebangkitan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dia dekat dengan kita. Tapi kita tidak memperhidupkan dia yang adalah sang kuasa itu. Kita masih takut dan sebagainya. Jadi orang Kristen mestinya bersuka cita. Karena Kristus diam di dalam hati kita. Dengan kuasanya dia ada di dalam kita dengan kuasanya. Kita bersyukur bahwa Kristus mau berdiam di setiap orang Kristen atau orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Di dalam Efesus tadi kan ada kuasa yang kedua adalah kuasa Efesus pasal 1 ayat 20 kalau nggak salah tadi ya, dikatakan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Ini adalah kuasa kenaikan. Mari kita baca ayatnya. Tuhan Yesus naik ke surga itu kalau kita bisa lihat di Kisah Para Rasul ya. Kisah 1 ayat 11. Ya, Dan baca. berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 10 itu mengatakan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Koma ya. Ini di sini cerita ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dia bilang di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berjanji kepada murid-murid, kamu akan menerima kuasa, kamu harus pergi ke Yudea, ke Yerusalem ya. Nanti ada kepenuhan oleh Roh turun berupa lidah-lidah api itu. Ya, kepada orang Samaria, ke murid-muridnya. Dan di sini dikatakan dua orang yang berpakaian putih dekat mereka itu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Inilah kuasa kenaikan. Yesus terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan akan datang kembali. Nah, bagaimana kita menghadapi kedatangan kembali Tuhan? Nah, masing-masing punya tanggung jawab ya. Nah, ini dibuktikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11 ini, Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat meninggalkan murid-muridnya. Nah, kemudian di ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit disebut Bukit Zaitun. Jadi Tuhan terangkat di mana? Di Bukit Zaitun. Ya. Dan dia akan datang kembali di Bukit Zaitun. Nah, ini
perkataan fakta yang tertulis dalam Alkitab, bukan karangan saya ya. Ya, kita bersyukur. Ini kuasa yang kedua, Tuhan terangkat. Nah, ada nggak orang di muka bumi yang sudah bangkit terangkat? Nggak ada ya. Ya, nanti satu waktu Tuhan akan datang untuk membangkitkan kita. Tadi di Yohanes 11 ayat 25. Siapa yang percaya padaku, dia akan kubangkitkan. Ya, walaupun ia sudah mati, dia akan hidup, artinya dia akan dibangkitkan. Nah, kita lanjut kuasa yang ketiga tadi di Efesus 1 ayat 22 kalau nggak salah. Efesus 1 ayat 22, dan di situ ada dua kuasa ya. Tadi kita sudah bahas kuasa kebangkitan, ada kuasa kenaikan, ada kuasa yang ketiga adalah kuasa penaklukan. Jadi segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi ada kuasa penaklukan, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadi persoalan kita semua itu ada di dalam segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu diletakkan di bawah kaki Kristus. Nah, kita adalah tubuh Kristus, dia kepala. Jadi segala sesuatu ada di bawah kaki Kristus. Kita masih khawatir nggak? Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Jadi masalah kita, apapun persoalan kita, apapun problem kita, ada di bawah kaki Kristus. Jadi dia yang berkuasa ya. Luar biasa nggak ini firman Tuhan hari ini? Masihkah kita khawatir? Kristus ada dalam kita, dia berkuasa. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kenaikan, ada kuasa penaklukan. Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Nanti kalau kita baca di kitab Roma juga ada tentang itu. Kalau nggak salah di Roma 16 itu. 17-18. Kalau nggak salah ya, saya lupa-lupa ingat. Nah sekarang, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, Kristus ada dalam kita, dan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dibentuk di Efesus 1 ayat 4 dan 5 tadi, menjadi anak-anak Allah, dan Kristus tinggal dalam kita tadi disinggung, Efesus 3 ayat 17, masih kita khawatir? Makanya Tuhan bilang di Matius 6 ini, jangan khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena Tuhan bertanggung jawab. Kuasa itu ada di dalam Tuhan. Apapun masalah kita, di bawah kaki Kristus segala sesuatu. Amin, saudara-saudari. Nah, kita lanjutkan. Kuasa yang keempat adalah kuasa kekepalaan. Hari ini, siapa kepala kita? Kepala kita adalah Kristus. Nah, seringkali banyak orang Kristen hari ini, termasuk semua orang di atas muka bumi ini, mau menjadi kepala. Bukankah begitu? Mulai dari ada kepala desa, ya toh? Ada kepala kelurahan, ada kepala kecamatan, ada kepala daerah, ada kepala bank, ada kepala pabrik. Banyak orang mau jadi kepala. Bukankah begitu? Ada kepala rumah tangga. Banyak orang mau jadi kepala. Tetapi sebenarnya kepala dari segala sesuatu adalah Kristus. Sebab tanpa kepala manusia nggak bisa hidup. Tetapi ketika salah satu anggota tubuh terpotong, kaki atau tangan terpotong, orang masih bisa hidup. Tapi ketika kepala itu dipotong, seluruh tubuh mati. Benar nggak, Sister Ayu? Iya. Tanpa kepala tidak ada tubuh, tubuh mati semua fungsinya. Tapi contoh kalau jari seorang punya jari tangan terputus, kepala masih ada, dia masih hidup. Coba kalau kepalanya kepotong, matilah seluruh tubuh. Artinya kita ditopang oleh Kristus sebagai kepala dalam hidup kita. Ini satu ilustrasi yang sederhana. Nah, kalau kita sudah mengenal 4 kuasa ini, ada kuasa kebangkitan. Ketika kita menjadi orang yang percaya Tuhan, kita akan dibangkitkan kembali pada Tuhan Yesus, pada Tuhan datang kembali. Nanti kita bisa baca ayat-ayatnya. Tubuh kita akan ditransfigurasi atau diubah menjadi tubuh kemuliaan. Nanti kita baca ayatnya. Ya, oke.
Kalau begitu kita sudah mengenal 4 kuasa itu ya. Jadi dan yang berkuasa itu ada di dalam kita. Nah, kita bersyukur bahwa kuasa itu luar biasa. Dia bisa membangkitkan Kristus dari mati, bangkit, adalah Kristus adalah akulah kebangkitan dan hidup, dia katakan. Pada saat Tuhan bilang akulah kebangkitan dan hidup, pada saat itu Tuhan belum mati. Dia sedang mau membangkitkan si Lazarus yang sudah mati 4 hari. Jadi dia punya kuasa luar biasa. Kuasa yang kedua tadi, kuasa kenaikan. Tadi, siapa yang bisa tahan Tuhan naik? Coba kita naik pesawat. Bisa terbang kan pesawatnya. Kalau mesin jetnya mati, kita jatuh semua. Siapa yang bisa terangkat? Hanya Tuhan. Ya, ada kuasa penaklukan segala sesuatu masalah kita ada di bawah kaki Kristus. Dan Kristus adalah kepala kuasa. Nah, jadi hari ini kita mengenal 4 kuasa ini. Salah satunya adalah kuasa kepala. Kristus adalah kepala kita. Kepala dari segala yang ada. Dan dia ada di dalam kita hari. Ketika saya mengenal 4 kuasa ini, dan salah satu kuasa kekepalan itu ada di dalam saya, Kristus. Saya mau lakukan sesuatu, saya harus minta Tuhan pimpin. Termasuk tadi saya sebelum membawa firman ini, saya minta Tuhan pimpin. Nah, itulah kita melibatkan Tuhan di dalam segala perkara, karena dia kepala kita. Sebelum diskusi, saya sampaikan aja satu ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Sister, ayo baca. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang perkara. Mau pergi belanja di pasar, perkara. Mau pergi mancing, perkara. Mau pergi ke kantor, perkara. Mau ke bank juga perkara. Tapi selalu Rasul Paulus melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Amin ya. Nah, coba kita baca 1 Korintus 11 ayat 3 ya. Siapa kepala kita? Nah, tadi ini pernah saya kutip ayat ini. Sister, ayo baca. 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Amin. Jadi kepala kita Kristus, kepala semua Allah. Libatkan Allah di dalam segala perkara. Jangan seenaknya kita. Memang gampang? Tidak gampang. Kita sering gampang lupa. Lupa sama Allah yang ada dalam kita. Yang Allah suka, kita tidak suka. Yang Allah benci, malah kita suka. Kenapa? Kita mengabaikan Allah. Gampang lupa sama Allah yang ada di dalam kita. Tadi Efesus 3 ayat 17, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Sangat dekat Kristus dalam kita. Nah, hari ini kita perlu melibatkan Tuhan yang punya 4 kuasa itu di dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, mari kita bekerja sama dengan Tuhan yang ada di dalam kita, libatkan Tuhan dalam segala perkara. Tadi saya sudah kasih contoh-contoh yang sederhana. Seringkali kita tidak melibatkan Tuhan. Padahal Tuhan, Alkitab mengatakan dia kepala. Nah, kita mengabaikan kepala. Coba kalau kita dipanggil sama kepala pemerintahan di negeri ini, kita datangnya pasti tepat waktu. Rapi jali, sopan luar biasa. Tidak bisa terlambat. Coba kalau Tuhan datang dalam kita dalam ibadah, kepala itu undang. Sering kita terlambat. Nah, mari kita bekerja sama dengan kepala itu. Nah, libatkan dia di dalam segala perkara. Jangan kita mau cara-cara kita sendiri. Nah, inilah kebenaran yang ada dalam Alkitab. Bukan hanya kita mengenal Allah sebagai Allah yang berkuasa itu, yang di dalam Kristus berkuasa membangkitkan dia, ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kenaikan, ada kuasa penaklukan, ada kuasa kekepalan itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai pengalaman kita. Artinya kita melibatkan dia, bertanya sama dia. Boleh nggak kita melakukan segala sesuatu
Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Dia apa tidak? Mari kita tutup dengan satu ayat yang mengatakan Galatia 5. Saya ajak kita buka ya, di Galatia 5 ya. Ini satu ayat yang juga penting sekali. Galatia 5 ayat 16 dan ayat 25 ya. Sister Ayu baca dulu ayat 16-nya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. 25. Ayat 25, silakan. Ayat Di bawah. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi Amin. di ayat 16 ada roh. Roh ini huruf besar ya. Berarti roh Allah ya, yang ada di dalam kita ya. Ya, Allah berdiam di dalam kita dalam bentuk roh ya. Roh Allah dalam kita. Jadi kita hidup oleh roh supaya kita tidak hidup menurut keinginan daging ya. Jadi hidup menurut keinginan roh. Makanya di ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh Allah yang dalam kita, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Allah dalam kita. Nah, ini supaya lebih menguatkan kita baca ya di 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 itu juga bicara tentang Allah berhuni dalam kita. Sister Ayu baca 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, jadi roh Allah yang diam dalam kita itu siapa? Ya, Allah yang telah melalui proses menjadi roh itu. Jadi roh Allah itu tinggal dalam kita. Makanya kita harus hidup menurut roh. Jangan menurut keinginan daging. Tadi Galatia 5 ayat 16. Tapi di Galatia 5 ayat 17, ayat 25 mengatakan, jika kamu hidup oleh roh, kamu harus dipimpin oleh roh. Roh Allah yang di dalam kita. Dialah kepala itu. Mari kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, yaitu Allah yang sang kepala itu ada di dalam kita. Tadi ada 4 kuasa ya. Saya ulang, kuasa kebangkitan, kuasa kenaikan, ada kuasa penaklukan, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus, dia menaklukkan segala sesuatu, dan dia adalah kepala. Mari kita hidup bersama sang kepala ini, membiarkan dia memimpin kita di dalam segala hal. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan saya sampaikan. Masih ada waktu cukup panjang untuk berdiskusi. Silakan dilanjut, saya stop series, Sister Ayu ya. Tuhan memberkati. Kalau ada kurang dari perkataan saya, mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, saya mohon Pak Rian untuk tutup dalam doa, setelah itu kita diskusi. Oke, Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Kami telah menikmati kebenaran-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Inilah fakta-fakta yang nyata di dalam firman-Mu. Kami perlu melihat bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kenaikan, ada kuasa penaklukan, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Engkau adalah kepala dari segala yang ada. Ada kuasa kekepalaan. Dan Engkau sebagai Allah yang berkuasa ini sudah menjadi roh tinggal di dalam kami. Kami bersuka cita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, ada Allah berhuni dalam hati kami. Kami perlu bekerja sama dengan Engkau, melibatkan Engkau di dalam segala perkara, apapun yang kami tempuh dalam hidup kami. Kami perlu bekerja sama, melibatkan Engkau di dalam segala perkara. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai kami menjadi orang-orang yang dipimpin oleh roh di dalam segala kehidupan kami. Kami cinta padamu karena Engkau lebih dulu mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Kita katakan amin. Amin. Amin.